Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggak? Pasti semuanya sehat semua Pak Sigit ya. Pasti sungguh luar biasa. Sudah mandi Pak Sigit ya? Tentu saja. Sudah sarapan gitu ya. Sudah siap untuk menyambut Alkitabnya disiapkan. juga sudah Ya itu. gitu. Alkitabnya sudah kelihatan dari sini kelihatan. Pak ya. Wih hebat. Nah, Alkitabnya sudah dipegang gitu Pak Sigit ya. Supaya siap untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Betul Pak Sigit? Betul. Betul. Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan. Tuhan. Yuk, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri ya. Bangkit kita berdiri. semua bangkit berdiri. Bersukaria. Bersukaria kita mau menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Kita puji nama Tuhan, kita bersukaria Pak Sigit ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya capek Pak Sigit ya, kita memuji. Tapi senang hati kita. Tetap senang gitu ya. Walaupun mungkin capek tapi hati terus bersukaria begitu. Nah, kita sebelum lanjut, kita mau ngapain dulu Pak? Berdoa dulu. Oh betul, kita harus berdoa gitu. Yuk adik-adik di rumah kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan. Ikutin Kak Zeta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari baru yang diberikan Tuhan. Hari Minggu kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mau terus memuji Engkau. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa terus beribadah dengan baik. Berkati kami ya Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Pak Sigit. Untuk selanjutnya kita mau nyanyi juga lagu. Iya. Nah lagu ini bercerita tentang apa Pak Sigit lagu ini? Bercerita tentang Tuhan memanggil. Tuhan memanggil nama siapa Pak Sigit? Nama saya. Oh iya nama Pak Sigit. Nama adik-adik yang di rumah gitu ya. Memanggil nama semua kita semua gitu ya. Memanggil nama orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik yang di rumah percaya sama Tuhan Yesus kan? Iya pasti Pak Sigit ya. Dengar Tuhan memanggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita sebentar lagi mau Mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau ngingetin ke adik-adik. Iya. Ingetin apa Pak Sigit? Persembahan. Persembahan. Nah, persembahan itu bagaimana caranya Pak untuk ngasih persembahan Pak? Ini satu. Nah, jadi nanti persembahannya dimasukin ke Dalam amplop. Terus diapain Pak Sigit? Ditulisin sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu gitu ya? Ya, persembahan sekolah minggu. Dan dimasukkan di kotak. Di kotak surat depan gereja gitu. Jangan lupa juga tulis tanggalnya. Kalau hari ini tanggal berapa ya adik-adik? Tanggal berapa? Tanggal 1 November, hari pertama di bulan November. Jadi nanti tulis persembahan sekolah minggu 1 November 2020. Kalau nggak bisa tulis gimana? Dituliskan papa mamanya. Minta tolong papa mama gitu ya. Supaya menuliskan ini di amplop persembahannya. Nanti bisa langsung ke gereja taruh gitu Pak Sigit ya. Gitu. Atau titip mama papa titip persembahan gitu ya. Nah, iya. Terima kasih Pak Sigit sudah diingatkan. Anak-anak juga pasti selalu senang, bersemangat untuk datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah Pak Sigit, kita mau apa sih Pak Sigit setelah Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu itu harus dengar-dengaran ya. Ya. Dengar-dengaran dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Yuk mari kita nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, Pak Sigit, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak siapkan ya yang di rumah, adik-adik. Alkitab gitu ya, Alkitabnya sudah siap untuk dibuka. Ayo. Sama buku absen. Buku absen juga. Sampulnya warna kuning gitu loh. Gitu jangan dengerin terus tapi lupa Alkitabnya gitu ya. Yuk, adik-adik coba segera ambil Alkitabnya, segera taruh di tangan ya. Sudah belum? Oh sudah. Wah luar biasa. Kita akan berdoa Pak Sigit ya. Yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila saat ini kami diberi kesempatan bahwa kami telah mempersembahkan sebagian kecil rezeki yang telah Engkau berikan kepada orang tua kami sehingga kami dapat mempersembahkan. Terlebih lagi ya Tuhan, pimpin kami yang akan mendengarkan firman-Mu.
urapi guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan. Dan juga kami buka telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati adik semua. Dadah. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Dibuka Alkitabnya, kita akan baca dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Setelah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Elia dan Elisa. Masih ingat firman Tuhan kemarin, minggu kemarin yang diceritakan oleh Bu Entias. Diceritakan kalau Nabi Elia berhasil mengalahkan para nabi Baal, berhasil membunuh para nabi Baal. Dan di sini ternyata anak-anak membuat permasalahan baru. Isabel, tahu siapa? Iya betul, Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab. Dia menjadi marah karena apa? Dia tidak terima kalau para nabi Baal dibunuh sama Nabi Elia. Dia berencana untuk membalas dendam. Dan Nabi Elia yang mengetahui rencana dari Isabel ini, dia kembali bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai di Berseba yang masih termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ia sendiri masuk ke padang gurun yang perjalanannya sehari jauhnya. Dia juga pernah bermalam di sebuah gua. Tuhan mengetahui kalau Elia pada saat itu putus asa. Tuhan mengasihi Elia, Tuhan menghibur Elia, sehingga Elia dikuatkan lagi. Dan setelah Elia mendapatkan penghiburan dari Tuhan, Elia menjadi kuat. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada Nabi Elia kalau dia nanti akan bertemu dengan Elisa bin Safat. Nah anak-anak, Elisa bin Safat ini yang nantinya akan menjadi penerus dari Nabi Elia. Setelah Nabi Elia pergi dari Gunung Horeb, Nabi Elia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Anak-anak tahu enggak, pada saat itu orang yang mempunyai 12 pasang lembu ini termasuk orang yang kaya. Bisa diketahui kalau Elisa ini adalah orang yang kaya, tentunya ia lahir dari keluarga yang kaya juga. Tetapi Elisa ini tidak bermalas-malasan, ia tetap mau bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Nabi Elia yang mengetahui ada Elisa, dia mendekatinya, lalu melepaskan jubahnya dan melemparkannya kepada Elisa. Jubah di sini anak-anak sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan. Di sini juga
bisa kita ketahui bersama kalau dengan melempar jubah ini berarti Elisa itu sudah dipilih oleh Tuhan sebagai pengganti dari Nabi Elia. Ketika Elisa mendapatkan jubah ini, dia mendekati Elia dan dia berkata kepada Nabi Elia ini, biarkanlah saya mencium ayah dan ibuku dulu. Di sini bukan berarti kalau Elisa ini enggan atau tidak mau mengikuti Elia, tetapi dia ingin berpamitan kepada orang tuanya. Dia ingin membuat masakan dulu dan makan bersama dengan orang tuanya. Elia yang mengetahui ini maksud dari Elisa ini, dia mengizinkannya karena Nabi Elia datang kan tidak untuk memutus hubungan antara orang tua dan anak. Jadi setelah melakukan semuanya itu, Elisa langsung datang untuk menemui Nabi Elia dan mengikuti Nabi Elia. Dengan mengikuti Nabi Elia, Elisa bisa belajar banyak hal. Elisa bisa belajar mengenai Tuhan, bisa belajar mengenai kenabian, sehingga nanti Elisa bisa menjadi nabi Tuhan yang baik. Nah, anak-anak tahu kenapa Elisa dipilih Tuhan untuk menjadi penerus dari Elia. Ya tadi selain Elisa adalah orang yang baik di mata Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan, dia juga orang yang suka bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Anak-anak tahu enggak, Tuhan juga sudah mempunyai rencana yang indah buat anak-anak. Tuhan juga mempunyai rencana yang indah buat masa depan anak-anak. Anak-anak tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu akan memberkati dan menolong anak-anak sehingga nanti anak-anak akan hebat pada waktunya. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-16b. Dan Elisa bin Safat Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 16b. Dan Elisa bin Safat Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Yuk anak-anak, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyertai juga memberkati kami. Berkati kami juga anak-anak, berkati mereka di dalam pertumbuhan, perkembangan mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga selalu akan memberikan masa depan yang indah buat anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.